Assalamualaikum teman-teman. Saya Syafa Aulia Salsabila dari kelompok 2 kelas 10 sebagai pemateri akan menyampaikan tugas IPAS tentang mitigasi bencana kebakaran. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok 2 IPAS. Yang pertama ada saya Syafa Aulia Salsabila, terus Gwen Lexa Cecilia, Gita Aulia, Jojo Muzaki, dan Muhammad Ridwan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materinya. Tujuan pembelajaran: mengetahui apa itu mitigasi bencana kebakaran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kebakaran? Kebakaran adalah terjadinya api yang tidak dikehendaki. Menurut keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2000 bahwa bahaya kebakaran diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena percikan api sejak awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Menurut Permenaker No. 4 Men tahun 1980, kebakaran digolongkan menjadi 4 kelas: A, B, C, dan D. Berdasarkan jenis bahan yang terbakar, penggolongan ini bertujuan untuk mempermudah pemilihan alat pemadam api yang sesuai. Yang pertama ada golongan A, kebakaran pada benda padat kecuali logam, misalnya kayu, kertas, plastik, dan kain. Yang kedua golongan B, kebakaran pada bahan cair atau gas yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, alkohol, dan LPG. Yang ketiga golongan C, kebakaran pada instalasi listrik bertegangan, misalnya konsleting listrik. Yang keempat, golongan D, kebakaran pada bahan logam padat yang mudah terbakar, misalnya aluminium, magnesium, dan kalium. Lalu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran? Saat terjadi kebakaran, kuratif, tetap tenang, jangan panik, dan segera cari jalan keluar terdekat. Kedua, prioritaskan keselamatan. Segera menuju tangga darurat, jangan berlari, dan lepaskan sepatu hak tinggi. Ketiga, beritahu orang lain yang masih berada di dalam ruangan untuk segera melakukan evakuasi. Keempat, jika terkena asap, berjalan dengan merayap dekat tembok, atur pernapasan pendek-pendek, dan jangan berbalik arah. Yang kelima, jika aman, putuskan arus listrik untuk mengurangi resiko percikan api. Selanjutnya, kita ke pembahasan mengenai mitigasi bencana kebakaran. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana kebakaran? Mitigasi bencana kebakaran adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran yang mencakup langkah-langkah pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Upaya pencegahan meliputi identifikasi bahaya, sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan sarana evakuasi. Sementara saat kejadian melibatkan tindakan menyelamatkan diri seperti tetap tenang, mencari jalan keluar yang aman, dan tidak panik. Apa itu teori tentang segitiga api? Teori segitiga api menjelaskan bahwa api terbentuk dari 3 unsur utama yang harus ada bersamaan, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Kesimpulan utamanya adalah jika salah satu dari ketiga unsur ini dihilangkan, api akan padam. Teori ini menjadi dasar dalam pencegahan kebakaran, di mana tindakan pemadaman api bertujuan untuk menghilangkan salah satu elemen tersebut. Apakah kalian sudah mengetahui 4 teknik pemadaman api yang efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran? Jika belum, simak penjelasannya. Berikut ini adalah 4 teknik pemadaman api yang efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama ada pendinginan atau cooling. Teknik ini dilakukan dengan mendinginkan bahan yang terbakar menggunakan air atau bahan pemadam lain. Pendinginan bertujuan untuk menurunkan suhu hingga di bawah titik nyala, sehingga api dapat padam. Yang kedua ada isolasi atau smothering. Teknik isolasi dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan suplai oksigen yang mendukung pembakaran. Media seperti busa, pasir, atau selimut api sering digunakan untuk menutupi bahan yang terbakar.
sehingga api kekurangan oksigen dan akhirnya padam. Yang ketiga, ada penghilangan bahan bakar atau starvation. Teknik ini dilakukan dengan memindahkan atau menghilangkan bahan bakar yang dapat terbakar dari sekitar api, misalnya dengan memotong vegetasi atau memindahkan bahan kimia yang mudah terbakar dari area kebakaran. Yang keempat, pemutusan rantai reaksi atau inhibition of chain reaction. Beberapa bahan pemadam seperti bubuk kimia kering bekerja dengan cara mengganggu reaksi kimia dalam proses pembakaran, sehingga api tidak dapat berkembang lebih lanjut. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan terhadap materi yang saya sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk penyelesaian tugas dari Ibu Rita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.